Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adi Suwantara dengan NIM 9314230074. Jurusan S1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmir dengan NIM 9314230079. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Manajemen Risiko. Teman-teman, kalau dengar kata risiko, pasti biasanya langsung kebayang di pikiran kita seperti rugi, bangkrut, ataupun masalah besar. Padahal, di dunia bisnis dan keuangan, risiko itu pasti ada. Mau itu usaha kecil, perusahaan besar, atau bahkan bank itu sendiri. Yang jadi pembeda itu bukan ada atau tidaknya risiko, tetapi bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 8 jenis risiko utama, lengkap dengan contoh dan cara mengatasinya. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit itu intinya risiko uang yang dipinjamkan tidak akan kembali. Risiko ini paling sering muncul seperti di bank, koperasi, leasing, dan perusahaan yang menjual secara kredit. Misalnya, saat dipinjamkan, dikasih. Kondisi usaha pinjaman akan berubah kapan saja tergantung ekonomi. Nah, salah satu kelola usaha atau faktor pribadinya yang memicu kondisi saat ini. Contohnya, misalnya bank yang dikasih kredit ke UMKM. Awalnya usaha jalan lancar, tetapi karena harga bahan baku naik dan penjualan turun, pemilik usaha mulai telat bayar cicilan. Lama-kelamaan macet dan bank harus menunggu atau menanggung kerugian tersebut. Dengan itu, ada cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu jangan asal kasih pinjaman dan cek dulu siapa yang akan dipinjamkan. Terus yang kedua, minta jaminan biar kalau macet masih ada pegangan seperti KTP dan lain sebagainya. Ketiga, rajin dipantau dan jangan nunggu macet dulu baru bertindak. Risiko yang kedua yaitu risiko operasional. Nah, risiko operasional ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa besar. Risiko ini muncul dari kesalahan manusia, sistem yang error, atau prosedur kerja yang berantakan. Kadang bukan karena niat yang jahat, tapi karena kurang teliti atau sistemnya belum siap. Nah, contoh nyata, sistem antrian rumah sakit atau bank error, data nasabah hilang, ataupun pelayanan jadi lambat, dan orang-orang mulai menjadi marah serta kehilangan kepercayaan. Nah, itu merupakan contoh nyatanya. Adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, karyawan perlu pelatihan yang rutin. Jangan cuma sekali, tetapi mungkin beberapa kali. Yang kedua yaitu sistem IT harus dicek dan siap di backup. Yang ketiga yaitu SOP harus dibuat secara jelas dan dijalankan, bukan cuma pajangan semata. Yang ketiga, ada risiko fraud. Risiko fraud ini adalah kata lain dari kecurangan. Nah, biasanya sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang serakah karena pelakunya biasa dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Fraud sering terjadi diam-diam dan baru ketahuan saat kerugian besar di suatu perusahaan. Nah, contoh nyatanya ada pegawai yang pegang keuangan sekaligus pencatatan keuangan. Nah, karena tidak diawasi, ia memanipulasi data laporan keuangan dari suatu perusahaan dan mengambil uang perusahaan sedikit demi sedikit, sehingganya memiliki inflasi atau kecurangan dalam perusahaan. Nah, cara untuk mengatasinya yang pertama ada jangan satu orang pegang semua tugas, harus dibagi-bagi. Terus yang kedua ada pencegahan atau baik internal maupun eksternal pada perusahaan. Ketiga, membangun budaya jujur, bukan cuma takut pada hukuman. Masuk ke bagian yang keempat yaitu risiko suku bunga. Nah, risiko suku bunga biasanya terasa saat suku bunga naik ataupun turun drastis. Nah, kalau kita mempunyai utang, tentunya bunga akan naik. Berarti cicilan juga akan naik. Nah, kalau punya tabungan ataupun investasi, dampaknya bisa beda lagi. Dan contoh nyata,
perusahaan ambil pinjaman bunga mengambang karena awalnya murah, tetapi saat suku bunga naik, biaya cicilan membengkak dan tentunya laba jadi akan tertekan. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, jangan tergiur bunga murah di awal. Yang kedua, hitung dulu kemampuan bayar kalau bunganya naik. Dan yang ketiga yaitu atur ulang struktur utang supaya lebih aman. Yang kelima, ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini datang dari faktor luar maupun dalam, yaitu yang sulit dikontrol dari suatu perusahaan, seperti kondisi ekonomi pada suatu perusahaan, politik, krisis, dan global. Nah, kadang perusahaan sudah kerja bagus tapi pasar tetap turun. Nah, contoh nyatanya, investor beli saham saat harga tinggi, tiba-tiba terjadi krisis ekonomi. Nah, semua harga turun dan nilai investasi ikut anjlok juga. Nah, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu ada jangan taruh semua uang di satu tempat. Yang kedua ada pantau kondisi ekonomi dan cek tiap hari. Yang ketiga itu siap memantau naik turunnya suatu saham. Risiko yang keenam yaitu risiko falas. Nah, risiko falas muncul saat perusahaan berurusan dengan mata uang asing. Nah, kalau nilai tukar berubah, tentunya biaya dan pendapatan bisa ikut berubah juga. Nah, contoh nyatanya yaitu perusahaan impor beli barang pakai dolar. Saat rupiah melemah, tentunya biaya akan naik. Tetapi, jika harga jual susah, tentunya ini juga akan dinaikkan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, atur transaksi falas dengan perhitungan yang matang. Yang kedua, yaitu cari pemasok alternatif. Dan yang ketiga, yaitu siapkan cadangan dana kalau kurs ikut berubah. Resiko yang ketujuh, ada resiko likuiditas. Nah, ini bukan berarti perusahaan nggak punya uang, tetapi uangnya susah dicairkan secara cepat. Padahal kita ketahui bersama kewajibannya harus dibayar sekarang. Nah, adapun contoh nyatanya, perusahaan punya banyak aset, tetapi berbentuk bangunan dan mesin. Saat butuh uang cepat, aset tersebut nggak bisa langsung dijual. Adapun cara untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama ada jangan semua aset diikat menjadi satu. Terus yang kedua ada sisakan dana atau dana darurat atau dana cadangan buat keadaan secara darurat. Yang ketiga ada kelola arus kas dengan disiplin. Risiko yang terakhir yaitu risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini sering disepelekan, padahal tentunya dampaknya bisa sangat fatal, teman-teman. Nah, kalau perusahaan melanggar aturan, tentunya sanksinya bisa denda, ataupun pembekuan bahkan penutupan usaha. Nah, contoh nyata, perusahaan keuangan tidak patuh aturan pelanggaran ataupun pelaporan. Nah, akhirnya kena sanksi dan reputasinya tentunya akan rusak. Nah, teman-teman, cara untuk mengatasinya yaitu ada 3. Yang pertama, jangan malas membaca aturan. Yang kedua yaitu ikut regulasi meskipun terasa ribet. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu edukasi karyawan soal kepatuhan itu sendiri. Dari ke-8 resiko tersebut yang sudah dijelaskan, kami dapat menyimpulkan bahwasanya resiko itu tidak bisa dihindari, tetapi resiko hanya bisa dikendalikan sehingga bisa meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Nah, kalau kita paham mengenai risiko-risiko tadi, tentunya dampaknya bisa kita minimalisir supaya nanti bisnisnya bisa berjalan lebih aman dan baik ke depan. Nah, itulah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Azmir. Saya Iwan Adiswantara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.